Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membacakan doa. Ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Anak-anakku SMK Negeri 3 Bengkalis yang berbahagia, mari kita awali pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Adapun materinya yaitu tentang pengendalian diri, husnuzon, dan ukhuwah. Pengendalian diri adalah satu keinginan mengontrol diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan buruk yang harus dikerjakan atau harus ditinggalkan. Hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, orang kuat bukanlah yang kuat dalam bergulat, namun orang yang mampu menguasai dirinya tatkala marah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Pengendalian diri ada dua bentuk proses terjadi pada diri manusia. Bisa kita lihat dari gambar, ada jantung atau hati, kemudian ada pikiran. Abu Hurairah melaporkan bahwa seorang pria berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam au sini qala la tahdab faraddada miraran qala la tahdab. Rawahu Bukhari. Apa kata Abu Hurairah melaporkan bahwa seorang pria berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatilah saya. Nabi berkata, jangan marah. Pria itu bertanya sama lagi dan lagi. Nah, Nabi mengatakan dalam setiap kasus, jangan marah. Coba lihat, ada beberapa gambar yang berhasil mengendalikan diri dan tidak berhasil mengendalikan diri. Anak-anakku yang berbahagia, pentingnya mengendalikan diri. Yang pertama, bahwa dalam diri manusia itu ada yang namanya sifat buruk. Sifat buruk itu sering terjadi. Apabila sudah ada sifat buruk pada diri manusia itu, maka seseorang itu akan mencuri, berbohong, marah, dan sombong. Kemudian sifat baik, bila sifat baik yang selalu terjadi pada diri manusia itu, terbukti bahwa manusia itu akan sabar, berhati-hati atau teliti, jujur, bersyukur, terhindar dari sifat gelisah, cemas, iri, dan pemarah. Aspek ini penting sekali dalam kehidupan manusia, sebab musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, namun justru berada di dalam diri kita sendiri. Kemanapun kita pergi, maka kita akan diikuti oleh musuh kita itu sendiri. Hanya satu jalan yang dapat mengalahkan musuh terbesar dalam mengendalikan diri kita dari hal-hal yang tidak terbaik, yang tidak baik, yaitu terangi hati dengan puasa. Jurusnya bermacam-macam. Yang pertama adalah mengendalikan diri menggunakan prinsip moral. Agama kita mengajarkan kita jangan mencuri, tidak membunuh, tidak menipu, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, tidak melakukan tindakan asusila. Sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan salat 5 waktu. Jurus yang kedua, pengendalian diri kita adalah dengan kesadaran. Kita gunakan pikiran kita agar segala sesuatu yang kita buat itu hasilnya akan menjadi yang terbaik, ya, dengan berpikiran hingga tidak dikuasai perasaan tersebut. Selanjutnya jurus ketiga yaitu dengan perenungan. Saat kita sudah benar-benar tidak tahan
mau meledak, emosi, marah besar, kita lakukan perenungan diri pada diri kita sendiri. Ya, kita berkata dalam hati kita, apa sih untungnya saya marah? Apa sih untungnya saya berbuat jahat? Apa sih untungnya saya tawuran? Apa sih untungnya saya bermusuhan dengan teman-teman? Jurus yang keempat mengendalikan diri adalah dengan sabar. Bahwa emosi manusia itu kadang-kadang sering naik turun, timbul tenggelam, datang dan pergi, saat emosi bergejolak. Ya, hendaklah kita gunakan dengan sabar. Hingga hadis Rasulullah mengatakan as-sabru minal iman. Sabar itu merupakan sebagian daripada iman. Kemudian ada satu gambaran, saya sangat ingin mengetahui wajah musuh saya. Sebab tanpa terlihat dia terus-menerus mengikuti saya kemanapun saya pergi. Banyak rencana yang saya dibatalkannya, bijikan saya digagalkannya, yang menghambat jalan saya maju ke depan. Ketika saya berjuang menuju kesuksesan, dia berkata dengan muram kepada saya, kamu tidak akan bisa. Pada suatu malam saya menangkapnya, memegangnya erat-erat dan mengambil cadarnya. Lalu saya melihat ke wajahnya. Wah, ternyata diri sayalah yang saya lihat. Demikian anak-anak, sedikit pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan anak-anak semuanya. Belajarlah dengan sebaik-baiknya, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.